Kamis, seorang oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Batang melakukan tindakan persetubuhan terhadap santriwatinya sendiri. Wildan Mashuri Aman, yang merupakan pengasuh Ponpes Al-Minhaj di Desa Wonosegoro, Kabupaten Batang, telah ditetapkan sebagai tersangka persetubuhan dan pencabulan. Wildan ditangkap polisi pada Rabu, 5 April 2023 lalu setelah polisi menerima laporan dari sejumlah santriwatinya yang menjadi korban pencabulan dan persetubuhan. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengungkapkan, tersangka dijerat UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Jajaran Polda Jawa Tengah, khususnya Polres Batang, di backup oleh Ditkrimum Polda Jawa Tengah, telah mengungkap kasus tidak pidana perbuatan cabul atau persetubuhan anak di bawah umur. Saya ulangi, hari ini kita ungkap kasus terkait dengan persetubuhan anak di bawah umur yang korbannya hampir 15 dan nanti santriwati yang itu akan berkembang. Posisi kasusnya bahwa TKP ada di salah satu pondok pesantren di daerah Bandar. Kemudian pelakunya sudah kita lakukan amankan, sudah kita tangkap, dan sudah kita tahan. Jadi korbannya itu 14 santriwati, di mana 8 orang sudah kita lakukan visum et repertum positif, ada robek di objinnya. Kemudian yang 6 orang masih utuh. Jadi 6 orang itu kategorinya karena masih utuh pencabulan. Dan ini berlangsung sejak tahun 2019 sampai sekarang. Modus operandi pelakunya dari belakang saya ini. Jadi modus operandinya, santriwati ini pagi hari dibangunkan, diajak ke kantin dan TKP-TKP yang lain untuk diajak bersetubuh dengan jalan dijanjikan dapat karomah dari di Batang. Apa itu yang dikira kiainya ini. Kemudian dia prosesnya seperti ijab kabul itu. Ijab kabul sah sebagai suami istri, kemudian disetubui. Setelah disetubui, diberikan sangu atau jajan, tidak boleh lapor ke orang tuanya bahwa kita sudah sah sebagai suami istri. Itu modus operandinya. Kapolda menjelaskan, dari hasil penyelidikan hingga saat ini jumlah santri Ponpes Al-Minhaj yang menjadi korban pengasuhnya itu ada 14 santriwati. Sebagian diantaranya merupakan santriwati di bawah umur. Mereka ada yang disetubuhi, dan ada juga yang hanya dicabuli. Dikatakan Kapolda, perbuatan pelaku sendiri telah dilakukannya sejak tahun 2019 lalu hingga akhirnya terbongkar pada 2023 ini. Modusnya pelaku membangunkan santriwatinya saat dini hari. Kemudian mengajaknya ke kantin atau tempat lain di seputaran pondok yang kondisinya sepi, lalu melancarkan aksinya. Korban didoktrin agar tidak mengadu ke orang tua dan bercerita pada orang lain, karena sudah nikah siri. Polisi saat ini juga melakukan pendampingan terhadap para korban agar mereka tidak mengalami trauma.